lagi dengan saya Sarah Deriza. Seringkali saya tuh ditanya, kenapa sih seseorang itu bisa ngerasa grogi, deg-degan, was-was, takut yang berlebihan ketika diminta tampil berbicara di depan umum. Nah ternyata sering loh kita mendengar berbagai mitos seputar public speaking yang ternyata mitos itu sangat dipercaya dan pada akhirnya justru mengurangi rasa percaya diri kita untuk bisa tampil maksimal di depan umum. Nah, apa aja sih sebenarnya mitos public speaking itu? Yang pertama adalah bahwa public speaking adalah bakat dari lahir. Memang ada beberapa orang yang berbakat sekali untuk berbicara di depan umum. Kayaknya dia tampil tanpa persiapan aja bisa tampil dengan optimal. Tetapi kalau kita belajar dari para public speaker profesional, mereka yang sudah handal, memiliki jam terbang yang tinggi, ternyata kemampuan public speaking mereka yang bagus, yang mumpuni itu karena sering berlatih. Artinya apa? Kalau misalnya kita nggak punya bakat sekalipun, tapi kita rajin latihan, kita rajin menambah jam terbang, kita ketemu sama banyak audiens, ketemu dengan berbagai tantangan yang beragam, itu bisa menambah kemampuan kita gitu. Asalkan kita nggak berhenti untuk berusaha. Makanya bakat public speaking itu memang ada, tetapi itu nggak akan ada gunanya kalau tidak kita latih secara terus-menerus. Nah, mitos seputar public speaking yang kedua adalah bahwa ketika seseorang itu deg-degan, grogi, was-was, takut, cemas melakukan public speaking berarti dia sedang melakukan sebuah kegagalan. Jujur aja nih ya, kalau dilihat dari pengalaman public speaking, saya sudah terbiasa melakukan public speaking itu bahkan sejak sekolah dasar. Tetapi hingga detik ini, begitu kan, 25 tahun berlangsung atau sering melakukan public speaking, nyatanya saya masih sering grogi gitu loh. Grogi itu adalah sesuatu hal yang wajar ya, karena tantangan tiap melakukan public speaking itu pasti berbeda-beda dari satu event, dari satu acara, dari satu audiens ke audiens yang lain, itu pasti akan berbeda. Dan grogi itu adalah sebuah reaksi yang sangat natural dari tubuh kita. Ketika kita merasa sedikit tertekan, lalu kemudian kita berusaha mengumpulkan materi yang ada dalam ingatan, nah itu biasanya adrenalin dalam tubuh kita tuh akan memompa darah secara lebih cepat gitu kan, menyebabkan terpompanya darah itu semakin lebih cepat, jantungnya berdetaknya lebih cepat juga, maka kemudian kita ngerasa deg-degan, was-was dan juga grogi. Nah itu sebenarnya adalah suatu hal yang sangat wajar dan sangat lumrah sekali. Maka dari itu kalau misalnya kita ngerasa grogi ketika mau tampil di depan banyak orang, ada baiknya kita melakukan berbagai persiapan terlebih dahulu jauh-jauh hari. Lalu kemudian ketika kita sudah melakukan berbagai persiapan, ketika hari H kita berusaha untuk lebih rileks, kita tenangkan diri, maka kemudian kita berusaha untuk mengumpulkan energi positif, afirmasi positif ke diri sendiri untuk mengurangi kadar grogi dan juga was-was yang ada di hati dan juga pikiran kita. Jadi intinya adalah bahwa grogi, was-was itu adalah sesuatu hal yang sangat natural, sangat wajar, sangat lumrah, bahkan untuk mereka yang sudah ahli di bidang public speaking sekalipun. Jadi bukan sebuah kegagalan gitu loh. Justru bahkan kadang-kadang adrenalin kita itu bahkan bisa memicu kita untuk tampil lebih optimal. Buktinya nih, case yang lain ya, misalnya kita sedang dalam sebuah situasi yang gawat, tiba-tiba ketika mengendarai sepeda motor ada serangan dari begal, katakanlah seperti itu. Rasanya kan adrenalin kita tuh bakal memuncak gitu kan ya. Lalu kemudian tanpa sadar kita melakukan reaksi perlawanan kepada mereka. Nah sebenarnya hal ini juga terjadi, sistematika ini juga terjadi di tubuh kita ketika kita merasa grogi dan juga was-was melakukan public speaking. Kita kumpulkan keberanian kita dan pada akhirnya kita bisa mengoptimalkan energi kita untuk tampil dengan baik di depan audiens. Jadi rasa grogi ini dialihkan menjadi sebuah kekuatan untuk tampil lebih berani, lebih maksimal dan lebih powerful. Nah, lalu yang ketiga, mitos yang ketiga adalah bahwa materi adalah segalanya dalam melakukan public speaking. Jadi kebanyakan mereka yang melakukan public speaking itu udah ngerasa capek duluan, udah ngerasa energinya terkuras duluan karena mempersiapkan materi, mempersiapkan slide presentasi, mempersiapkan pakaian, menghafal materi, sehingga kepalanya tuh isinya udah penuh sama berbagai informasi yang pengen disampaikan ke audiens. Padahal sebenarnya ada banyak hal yang harus dipersiapkan lebih baik daripada sekedar mempersiapkan materi. Berdasarkan penelitian, justru
informasi verbal, baik secara lisan maupun secara tulisan, itu cuma punya pengaruh 7% loh terhadap efektivitas komunikasi. Jadi audiens itu bisa paham dengan apa yang kita sampaikan secara verbal, lisan dan juga tulisan itu paling cuma 7%. Nah, 93% lainnya itu justru dari informasi atau dari pesan nonverbal. Kayak misalnya suara, ekspresi wajah, postur tubuh. Nah, itu justru yang akan membuat audiens itu lebih percaya, lebih yakin dengan apa yang kita sampaikan. Nah, maka dari itu alangkah baiknya dalam proses persiapan atau proses latihan sebelum melakukan public speaking, kita jangan cuma konsentrasi ke materi aja, tapi konsentrasi juga bagaimana cara kita mengirim pesan atau menyampaikan pesan ke audiensnya. Latih postur tubuh kita supaya bisa berdiri tegak, nggak perlu kaku, tapi terlihat profesional dan juga percaya diri. Lalu kemudian kita latih juga bagaimana cara bicara kita ke audiens sehingga bicara kita ada dinamikanya, nggak monoton. Kapan kita harus ngomongnya cepat, kapan kita harus ngomongnya lambat, kapan kita menggunakan suara yang keras, kapan lirih, permainan intonasinya. Nah, itu justru yang akan memperkuat pesan yang akan kita sampaikan ke audiens. Lalu yang nggak boleh ketinggalan adalah mencoba untuk berlatih ekspresi wajah gitu ya. Jadi biar wajah kita ini bisa sekaligus mendukung informasi yang kita ucapkan melalui kata-kata. Jadi ketika misalnya kita teriak siap semuanya, nah ini wajah kita juga menunjukkan ekspresi sesuai dengan apa yang kita ucapkan dengan kata-kata. Beda kalau misalnya wajah kita tuh kayaknya lempeng-lempeng aja, porcelain face gitu kan. Siap semuanya, gak dapet kan maknanya, gak dapet juga kan powernya. Tapi ketika kita mengucapkan dengan kata-kata, kemudian kita mainkan suara kita kuatkan ekspresi wajahnya, siap semuanya, nah akan lebih sampai informasi yang diterima oleh audiens. Jadi intinya adalah mempersiapkan materi itu boleh, tetapi persiapkan juga hal-hal lainnya. Salah satunya adalah persiapan pesan-pesan nonverbal seperti postur tubuh, suara, dan juga ekspresi wajah. Nah, itu tadi adalah 3 mitos dalam public speaking yang sebaiknya jangan dipercaya-percaya amat. Karena intinya adalah kalau kita mau berlatih, kalau kita mau bekerja keras, kalau kita mau berusaha, mau punya bakat kayak, mau deg-degan kayak, semua bisa kita lalui tantangan tersebut. Semangat ya teman-teman yang belajar public speaking, semoga semakin percaya diri, semoga semakin bisa optimal tampil berbicara di depan audiens.